Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Eka Puspita dari kelas 2022B Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang angkatan 90-an. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1990 ditandai dengan banyaknya roman pencintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Persoalan sejarah memang memegang peranan penting di sini. Angkatan 90-an memberikan nafas terutama surrealisme, pembongkaran bahasa dan mulai munculnya masuknya gender. Sebelum pada angkatan 90 ini belum benar-benar dikatakan sebagai angkatan, namun karena banyak pengarang yang menciptakan suatu karya-karya pada tahun 90-an, disebut bahwa adanya angkatan 19 itu. Generasi 1990-an memang hanya menjadi pencatat peristiwa-peristiwa ketika fenomena di luar tengah diterjang badai kesemarakan beragama, sempitnya ruang artikulasi publik dan lahirnya generasi yang gampang para penyair mengusung peristiwa luar itu ke dalam kamar puisinya. Maka sangat tidak mungkin menciptakan sebuah angkatan tanpa adanya perambahan estetika dari sebuah generasi yang selalu mengklaim dirinya menjaga wilayah kata-kata. Pengarang angkatan 90-an yang pertama Ayu Tami, kedua Jenar Mahesa Ayu, ketiga Ahmadun Yosi Hervanda, yang keempat Hilman Hariwijaya, yang keenam Dorothea Rosa Herliani, yang keenam Gustav Izal. Analisis novel Larung karya Ayu Utami. Yang pertama kita bahas dulu biografi Ayu Utami. Ayu Utami adalah salah satu pelopor atau tokoh yang paling populer pada angkatan 90 dengan karyanya Saman diantaranya yang memenangkan sayembara penulisan roman. Dewan Kesenian Jakarta 1980-an. Sedikit singkat mengenai Ayu Utami. Justina Ayu Utami lahir di Bogor, Jawa Barat 21 November 1968. Umur 43 tahun, adalah aktivitas jurnalis dan novelis Indonesia. Ia besar di Jakarta dan menamatkan kuliahnya di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Ia pernah menjadi wartawan di majalah Humor, Matra, Forum Keadilan. Tak lama setelah penutupan Tempo, editor dan Detik di masa Orde Baru, ia ikut pendirian analisis jurnalis independen yang memprotes pemberodelan. Kini ia bekerja di jurnalis kebudayaan Kalam dan di teater Utan Kayu. Latar belakang Ayu Utami menulis novel Larung ini adalah karena ia merasa bahwa di Indonesia ini begitu banyak kejadian-kejadian yang sangat meresahkan masyarakat Indonesia seperti kerusuhan-kerusuhan pada masa Orde Baru, ketidakadilan, penyalahan orang lain, kisah-kisah perselingkuhan, kesedihan-kesedihan dan hancurnya hati para perempuan karena perilaku laki-laki, sampai pada bebasnya pergaulan pada masa itu. Dalam novel Larung ini menggunakan latar waktu 1985 pukul 5:12 tahun 1996. Pada latar tempat menggunakan tempat di stasiun Tulungagung, Dukuh Lemah Talas, Kecamatan Watu Angkara, Gua, Rumah Simbah, New York, Selatan Phillip, Pulau Mapur, Pulau Bintan. Pada latar suasana menggunakan suasana mengharukan, menyenangkan, mengerikan, menyedihkan, mencengkam, dan juga sunyi. Salah satu kelebihan novel Larung adalah kemampuan Ayu Utami dalam mengembarkan pergolakan politik dan kekuatan rezim militer pada masa itu. Ia berhasil menciptakan suasana yang tegang dan mengunggah perasaan pembaca melalui deskripsi yang kuat dan penuh emosi. Maka novel Larung bukan hanya sekedar sebuah cerita, melainkan juga sebuah pencahayaan terhadap sejarah dan perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai keadilan dan kebebasan. Novel Larung mampu mengajak pembaca untuk merefleksikan moral, keadilan hukum, serta perjuangan dalam mencapai kebebasan di tengah pergolakan politik. Dengan gaya tulisan yang kuat dan emosional, Larung menjadi sebuah karya sastra yang layak untuk dinikmati oleh pembaca yang tertarik pada politik, cinta, dan kisah-kisah yang mampu menginspirasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.